Bagaimana dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh TPL ini? Silakan Bang Timar. Sambil ke sana, sebenarnya perkenalkan dulu, saya Timur Manurung dari Auriga Nusantara. Saya anak didiknya Bang Abdon, ada itu di sana. Jadi nanti jurus-jurus yang saya pakai ini adalah ajarannya dia sebenarnya gitu. Saya tukang mengamalkan yang dia didik aja. Itu satu. Saya dari Auriga Nusantara. Auriga Nusantara ini kami ada sekitar 80-an orang dan kami memang banyak menggunakan data gitu. Jadi kami mencoba data lah senjata utama kami gitu. Kami menyebutnya data driven advocacy. Jadi advokasi yang berbasis data. Kemana data ya itulah kesimpulannya. Kira-kira gitu kalau Auriga, dan kami di Auriga ada kami membaginya dua, pendekatan berdasarkan komoditas dan berdasarkan pendekatan. Komoditas kami punya kehutanan, kami punya unit tambang dan energi, kami punya unit sawit, perkebunan sebenarnya, tapi lebih banyak sawit. Pendekatan kami ada pendekatan komunikasi, lalu kemudian pendekatan data. Hampir separuh orang Auriga adalah orang data. Jadi yang kerjaannya ngulik-ulik skrip komputer, nyolek-nyolek. Kalau Bapak punya website mungkin data-data belakangnya bisa kami cari mungkin gitu. Mungkin. Nah, lalu kemudian juga pendekatan ketiga penegakan hukum. Di Auriga kebetulan memang banyak lawyer dan banyak bekerja sama dengan penegakan hukum. Salah satunya misalnya kami punya MOU dengan KPK. Tapi juga dengan penegak hukum lain juga kami punya banyak kerjasama. Jadi kami banyak secara di belakang meja, di belakang layar melaporkan kasus dan kemudian nanti dikembangkan oleh penegak hukumnya. Itu mengenai Auriga. Dan mengenai TPL, jujur sebenarnya ini awalnya tidak konsen Auriga, karena Auriga di kehutanan fokusnya pada penyelamatan hutan alam tersisa sebenarnya. Cuman ketika beberapa tahun lalu saya pulang ke kampung saya di Mandoge, perbatasan Simalungun dengan Asahan, di satu sungai di situ ternyata bulldosernya TPL udah masuk gitu. Jadi ya kemudian saya ngajak beberapa teman, ngedrone, terhentilah itu, tapi tampaknya di tempat lain berpindah gitu. Jadi kami kemudian ya udah, kayaknya saya tahunya TPL ini adalah, saya di benak saya adalah ketika beberapa puluh tahun lalu mengungsi orang dari daerah Tapanuli Utara ke daerah Siantar gitu ketika ada kebocoran. Benak saya mengenai TPL tadinya itu, tapi ternyata kemudian jadi kami dalamin lah. Nah, intinya adalah kemudian kami melihatnya, kami mencoba, tetap kami merencanakan beberapa report ke depan karena kami udah ngedrone beberapa kali pada satu titik, jadi melihat di mana penebangannya, dan kami saat ini punya hitungan sebenarnya berapa hektar hutan tanamannya gitu. Tapi nanti itu next-nya mungkin. Yang mengenai report ini adalah mengenai dugaan pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak terkait oleh perusahaan ini. Nanti kami juga akan kembangkan ke ke April, karena intinya adalah pemilik manfaat yang sama, pengendalinya sama. Saya pikir itu pengantarnya. Sambil ini saya masuk ke ini mengenai TPL, kita mungkin kalau Bapak Ibu punya pakaian sekarang yang kita pakai ini, coba cek mereknya, tanya kemudian ada nggak dia tidak, jangan-jangan ini yang kita pakai adalah barang dari TPL. Jadi memang jadi ada sertifikasi mengenai tekstil, bahan-bahan tekstil, ada ratusan di dunia. Kami pernah nanya kepada mereka, siapa sih yang pembelinya TPL? Pembeli dari Sateri namanya, Sateri itu punya Tanoto. Jawabannya, pertanyaannya salah gitu. Anda bertanya salah, pertanyaan Anda mestinya siapa yang tidak beli. Jadi justru yang lebih sedikit yang tidak beli daripada yang beli. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya beli baju-baju bermerek, sepatu, jangan-jangan itu dari TPL. Mulai cermatlah melihat pakaian mulai sekarang. Nah, merek-merek terkenal, H&M, segala macam itu ada tercatat konsumsinya di sana. Nah, TPL pulpnya adalah pulp larut. Itu yang pulp larut yang kemudian untuk tekstil. Kalau kertas itu sinarmas yang paling banyak. Dan memang pabriknya TPL ini didesain dia bisa switch. Dia bisa sewaktu-waktu dia kapan putuskan, dia akan bisa ke kertas. Tapi karena dia penguasa tunggal sebenarnya produk tekstil, ya dia akan lebih banyak keuntungannya di sana. Dia kemudian
mengkhususkan pada untuk tekstil. Dan mulai beberapa tahun lalu mereka kembangkan ke Riau. Jadi sesudah laporan ini mulai masuk, kelihatannya mereka melaporkan benar kemudian. Tapi yang di April belum tampaknya. Nanti kita lihat kira-kira ini perbedaannya. Jadi yang di TPL eukaliptusnya adalah ke baju gitu ya. Ini saya masuk ke slide berikutnya. Nah, kami kemudian melihatnya. Jadi ini kami melihat dari karena sampai tahun ini hanya satu-satunya produsen, hanya grup April produsen tekstil Indonesia, dan hanya TPL sampai tahun 2016. Jadi kalau ada impor dan negara lain mengimpor bahan tekstil dari Indonesia, udah bisa dipastikan itu TPL. Kira-kira gitulah, ini segampang itu. Kemudian kami melihat bahwa kebetulan sebenarnya seorang teman di Hong Kong melihat ada di satu IPO satu ini perusahaan muncul nama Sateri, lalu kemudian ada ternyata Tanoto, lalu kemudian kita dalamin. Nah, inilah data impor dan ekspor. Ekspor kita yang biru. Jadi kelihatan nih, Cina melaporkan mengimpor bahan tekstil dari Indonesia selalu lebih besar dari yang kita laporkan di Indonesia. Jadi lalu pertanyaan kita, lalu kita mengekspor apa dong gitu kan? Nah, nanti akan kita kelihatan. Jadi ini angka-angkanya. Lalu kami pakai data ini, laporan tahunan perusahaan, lalu kemudian dokumen resmi lain perusahaan itu, lalu kemudian kami mengajukan permintaan data ke Badan Pusat Statistik, dan juga laporan data perdagangan dari ekspor laporan ekspor dari Kementerian Perdagangan, pakai kami data UN Comtrade PBB. Kami kebetulan punya cara mengakses sistem informasi legalitas kayu, kami akses. Kamu kemudian juga laporan intelijen ekonomi. Jadi di dunia ini ada sebenarnya kira-kira gini, kalau per HS code kita mau dapat data ekspor satu negara, sediakan $1.000, nanti perusahaan intelijen itu akan ngasih ke kita. Nah, kira-kira itulah. Dan ini banyak dipakai sebenarnya untuk intelijen ekonomi. Ya, ini sumber data yang kami pakai. Ini contoh yang data ekspor Indonesia dari SIL. Jadi kelihatan nih, namanya sebenarnya bukan TPL kalau ekspornya, tapi Tobacel Eucalyptus Pulp. Jadi ini nama-nama yang spesifik. Tapi udah jelas lah Tobacel. Nah, kalau nyari TPL nggak akan dapat gitu. Nah, inilah kemudian data yang ada di sistem di KLHK sebenarnya tahu, cuman mungkin KLHK tidak pernah menganalisis data mereka gitu, mungkin yang untuk ini. Jadi kelihatan nih NPWP-nya, nama eksportirnya, ini kelihatan semua gitu. Lalu kami kuncilah di situ. Nah, ini yang menariknya adalah bahwa ternyata yang dilaporkan penjualannya adalah sebesar $550.000 gitu per bulannya. Ini ada waktunya. Nah, spreadnya itu ternyata adalah jauh lebih besar yang tidak dilaporkan. Jadi angka mungkin tidak melapor, mungkin kayak kan praduga tidak bersalah gitu ya. Kami juga udah mengirim pertanyaan sebelum merilis ini, kami kirim surat juga ke TPL dan dijawab juga gitu. Ini selisihnya, jadi kelihatan bahwa yang tidak terlaporkan itu jauh lebih besar daripada yang terlaporkan. Jadi mereka intinya adalah mereka jual A produknya, harga A, tapi jual sebenarnya lebih tinggi dari itu gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Nanti kita lihat cara mainnya. Mungkin kalau kita punya pengetahuan dan ahli pajak bisa pelan-pelan belajar begini. Nah, data 10 tahun ini kami cek per bulan, 2 bulanan karena ada laporan 2 bulanan. Kami coba kesamaan data ekspor impor secara statistik. Mirip banget trennya. Jadi kelihatan yang merah itu data Indonesia ekspor, data kami juga dapat data Cina, impornya dari Cina. Jadi mirip banget, cuman volumenya aja gitu. Nah, lalu kemudian lalu bagaimana kemudian ini pertanyaannya kemudian bagaimana bisa begitu gitu. Ternyata dia tidak langsung ke TPL. Jadi pada saat 2007 sampai ini data sampai 2016 Bapak Ibu sekalian. Jadi 2017 dia udah benar gitu, 2018 sudah benar. 2018 kalinya dia pindah cara itu ke April Group kelihatannya, dan itu angkanya jauh lebih besar. April Group itu di Riau.
Nah, 2000 jadi 2007 sampai 2010, jadi ada kontrak yang kamu kebetulan dapat salinannya bahwa TPL itu menjual 100% ke namanya DP Makau. DP Makau ini baru jual ke pembelinya, pembeli antara akhir belum pembeli. Jadi para merek-merek pakaian gitulah ya. Nah, di sini selisih harga itu yang jadi si dia kemudian mengekspor dari harga yang tadi, si DP Makau baru menjualnya pada harga benar, harga sesuai di Cina gitu. Dan DP Makau ini nggak ada orang ini. Ini hanya kertas-kertas saja berseliweran gitu. Orangnya cuma nggak nyampe 10 orang kalau kami lihat di kantornya gitu ya. Lalu kemudian sejak 2010 dia pakai lagi cara lain, jadi dia tambah lagi gitu. Tetap ada ke DP Makau, tapi DP Makau jual ke SC Internasional Makau, lalu ke pembeli. Nah, semua yang ini tadi, yang DP Makau atau SC Internasional ini semua pemiliknya adalah Tanoto. Jadi sebenarnya orang yang sama atau keluarga yang sama mengubah-ubah, kemudian nanti bocor di sana sini lah gitu, di setiap rantai ada bocornya. Nah, di sinilah kemudian yang terjadi. Lalu kemudian kita masuk ini, bagaimana mereka mengendalikannya? Nah, ini strukturnya. Jadi Tanoto dan anggota keluarganya. Jadi ada beberapa nama keluarga Tanoto. Lalu TPL, lalu DP Makau, lalu Sateri. Nah, tidak langsung dia menjadi di bawah. Jadi kalau kita bilang April, lain lagi ya. TPL tidak, secara legal kita tidak melihat ada hubungan antara April dengan TPL. Meski dimiliki oleh orang yang sama gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana distribusi spread-nya itu kira-kira selisih keuntungannya. Nah, ini kelihatan di per tonnya. Jadi sebagai porsi terbesar itu masuk ke DP Makau. Ini kami udah bahkan masukkan biaya komisi sebenarnya 3%. Jadi komisi pemasaran kami udah, jadi kalau kita punya dagang itu ada aturan-aturannya bahwa keuntungan yang komisi dari mediator itu biasanya ada persentasenya. Tapi ini kan DP Makau jadi mediator. Nah, ini yang merah ini. Nanti berapa angkanya? Inilah angkanya. Jadi kalau selama 10 tahun itu ada sekitar 4,23 triliun yang tidak tercatat secara benar menurut kami gitu ya, secara tepat, understating. Dan itu kalau dipajak, kan Bapak Ibu kan ini pajak keuntungan gitu ya, kira-kira kalau hitung-hitungannya secara konvensional ini kira-kira mestinya kita dapat 1 triliun selama 10 tahun itu dari TPL. Nanti laporannya lengkapnya di laporan yang ini. Nah, lalu kemudian 2 tahun 2018, 19, 20 ternyata April mengulangi tuh. TPL udah benar, kelihatannya April kok kelihatannya meminjam jurusnya TPL gitu kan, kira-kira, dan begini angkanya. Lagi-lagi mohon dicatat bahwa pengendali April dan TPL itu orangnya sama gitu. Nah, kira-kira report ini, begitu Bapak Ibu sekalian, laporan ini dihasilkan oleh banyak lembaga, dan ini daftar-daftar lembaganya. Ada teman-teman Bakumsu, ada Walhi, yang tadi disebut Pak Ketua YPDT tadi ada di sini gitu. Jadi demikian Bang Rocky.